Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan mengenai data, informasi, indikator, indikator kinerja, mengidentifikasi kebutuhan informasi, cara mendapatkan informasi, dan cara mengolahnya. Sebelumnya kami terdiri dari Ade Fadila, Dinda Tasya Nabila, Rifa Fauzia, Zakita Pangesera Gunarso, dan Zafira Salsabila. Selanjutnya, yang pertama mengenai data, informasi, dan indikator. Nah, jadi data menurut Ati dan kawan-kawan pada tahun 2014 merupakan suatu fakta yang dihasilkan dari observasi langsung terhadap suatu kejadian. Data dapat berupa tulisan atau gambar yang dilengkapi dengan nilai tertentu. Lalu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data adalah keterangan benar dan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian, yaitu analisis atau kesimpulan. Selanjutnya, syarat dari data itu ada 5. Yang pertama, objektif. Artinya data harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, representatif. Artinya data harus dapat mewakili objek yang diamati. Yang ketiga, kesalahan baku kecil. Karena semakin kecil kesalahan baku, maka semakin baik pula datanya. Yang keempat itu tepat waktu. Artinya pengambilan data harus tepat waktu agar implementasi tidak terganggu. Lalu yang terakhir itu ada relevan. Artinya data yang diambil ada hubungannya dengan masalah yang diambil. Selanjutnya mengenai informasi. Jadi, Pendit pada tahun 1992 menjelaskan informasi adalah sekumpulan data terstruktur yang disampaikan seseorang kepada orang lain, baik lewat bahasa lisan, surat kabar, video, dan lain sebagainya. Adapun pendapat lain menurut Davis pada tahun 1999 menjelaskan informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Nah, syarat dari informasi itu, yang pertama adalah ketersediaan informasi itu sendiri. Yang kedua itu mudah dipahami, berhubungan dengan masalah, bermanfaat, tepat waktu, dapat dipercaya, sumbernya akurat, jelas, tepat, dan tidak kontradiktif. Informasi juga harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari suatu masalah. Selanjutnya ke indikator. Jadi, indikator menurut Bappenas pada tahun 2009 adalah suatu alat ukur yang berfungsi untuk menggambarkan tingkatan capaian suatu sasaran atau target yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut KBBI, indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan atau dijadikan sebagai sebuah petunjuk atau keterangan. Nah, syarat dari indikator itu sendiri, indikator itu harus bersifat SMART. Yang pertama itu spesifik. Spesifik artinya indikator itu harus jelas. Yang kedua, measurable, artinya indikator harus dapat diukur. Lalu yang ketiga, attributable, artinya indikator harus bermanfaat. Yang keempat, reliable, artinya indikator harus dapat dipercaya. Dan yang terakhir, timely, artinya pencapaian indikator itu harus sesuai dengan target waktu yang sudah dibuat. Dari pengertian-pengertian sebelumnya mengenai data, informasi, dan indikator, maka dapat disimpulkan hubungan antara ketiganya, yaitu ketika pengumpulan data dan informasi, maka dihasilkan sebuah masalah. Jadi diketahui masalah yang ada. Lalu ketika kita sudah mengetahui masalah yang ada, maka tentunya kita memiliki keinginan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dalam menyelesaikan masalah tersebut, maka dibutuhkan indikator yang dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan penyelesaian suatu masalah. Jadi, kita dapat mengukur tingkat keberhasilan penyelesaian masalah kita, ataupun kita dapat melihat sudah sejauh mana pencapaian penyelesaian masalah kita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Zafira. Selanjutnya ada untuk indikator kinerja, next. Indikator kinerja itu sudah seperti dijelaskan oleh Zakita sebelumnya, yaitu sesuatu yang dapat diukur sebagai petunjuk dari informasi. Tujuannya suatu pelayanan kesehatan memiliki indikator itu adalah yang pertama, khusus untuk RS atau pelayanan kesehatan lainnya, memiliki regulasi untuk mengukur mutu dan juga harus bisa menetapkan indikator mutu di unit kerja tersebut.
Kemudian yang kedua, setiap indikator mutu dilengkapi profil indikator. Nah, profil indikator ini merupakan rincian yang nanti akan ada ditampilkan di slide selanjutnya mengenai kamus indikator mutu yang berisikan apa itu pengertian definisi operasional dari si indikator kinerja tersebut, kemudian formulanya bagaimana, numeratornya apa, dan juga denumeratornya siapa, kemudian presentasenya, frekuensinya, perhitungannya bagaimana, nanti itu profil indikator akan dijelaskan pada dalam kamus indikator kinerjanya. Yang ketiga, setiap unit kerja melakukan proses pengumpulan dan pelaporan data rutin. Nah, proses pengumpulan dan juga pelaporan data rutin ini dilakukan oleh masing-masing unit kerja, baik itu di rumah sakit, balai kesehatan, puskesmas, dan lainnya. Setiap unit kerja memiliki penginput data indikator kinerja. Nah, nanti penginput data indikator kinerja ini biasanya dikumpulkan datanya, kemudian akan diserahkan kepada PJ indikator mutu kinerja di masing-masing unit, dan nanti dari si PJ ini mengumpulkan data indikator kinerja per unit akan dikumpulkan biasanya ke KMKK atau Komite Mutu Kinerja di masing-masing pelayanan kesehatan. Nah, untuk apa sebenarnya unit kerja ini melakukan proses pengumpulan data unit kerja? Karena untuk fokus mengukur apa yang ingin diperbaiki. Indikator itu kan tujuannya adalah untuk mendapatkan petunjuk informasi seberapa peningkatan atau kinerja mutu dari masing-masing unit agar bisa diperbaiki. Kemudian yang kedua, gunanya untuk koordinasi dengan komite medis bila evaluasi penerapan panduan praktik klinis dan evaluasi kinerja dokter menggunakan indikator mutu. Nah, kemudian ruang lingkup indikator itu apa saja? Ada 3 ruang lingkup. Yang pertama sesuai dengan aturan dari Kemenkes pada buku Kamus Indikator Kinerja yang dikeluarkan oleh Kemenkes tahun 2017, ada 2 indikator mutu area, yaitu yang pertama ada area klinis sebanyak 49 indikator, kemudian yang kedua ada area manajemen, dan ketiga ada area mutu nasional sebanyak 12 indikator. Syarat atau kriteria indikator itu merupakan penetapan indikator mutu. Yang jelas, ada 5 kriteria utama. Yang pertama, high risk. Karena rumah sakit pelayanan kesehatan itu adalah segala suatu tempat yang padat kegiatan, padat karya, padat resiko, maka harus dihitung indikator mutunya, indikator kinerjanya. Kedua, high volume. Karena rumah sakit itu setiap hari melakukan keberagaman kegiatan, kontinuitas terus-menerus, monoton, muncul potensi resiko yang dapat menimbulkan cedera kepada si pasien atau stafnya sendiri. Nah, itu harus diukur juga kegiatan dari indikatornya. Yang ketiga, high cost. Ada yang namanya kendali mutu dan juga kendali biaya. Kendali mutu ini digunakan apabila setiap kegiatan yang digunakan untuk menyembuhkan, kegiatan untuk melakukan treatment kepada pasien ataupun yang dilakukan oleh tenaga medis lainnya, itu harus dikendalikan mutunya agar tidak membuang-buang usaha atau tidak membengkakkan biaya. Oleh karena itu, indikator kinerja itu gunanya untuk menghitung resiko, faktornya siapa, kemudian presentasenya, frekuensinya, perhitungannya bagaimana, nanti itu profil indikator akan dijelaskan pada dalam kamus indikator kinerjanya. Yang ketiga, setiap unit kerja melakukan proses pengumpulan dan pelaporan data rutin. Nah, proses pengumpulan dan juga pelaporan data rutin ini dilakukan oleh masing-masing unit kerja, baik itu di rumah sakit, balai kesehatan, puskesmas, dan lainnya. Setiap unit kerja memiliki penginput data indikator kinerja. Nah, nanti penginput data indikator kinerja ini biasanya dikumpulkan datanya, kemudian akan diserahkan kepada PJ indikator mutu kinerja di masing-masing unit, dan nanti dari si PJ ini mengumpulkan data indikator kinerja per unit akan dikumpulkan biasanya ke KMKK atau Komite Mutu Kinerja di masing-masing pelayanan kesehatan. Nah, untuk apa sebenarnya unit kerja ini melakukan proses pengumpulan data unit kerja?
karena untuk fokus mengukur apa yang ingin diperbaiki. Indikator itu kan tujuannya adalah untuk mendapatkan petunjuk informasi seberapa peningkatan atau kinerja mutu dari masing-masing unit agar bisa diperbaiki. Kemudian yang kedua, gunanya untuk koordinasi dengan komite medis bila evaluasi penerapan panduan praktik klinis dan evaluasi kinerja dokter menggunakan indikator mutu. Nah, kemudian, ruang lingkup indikator itu apa saja? Ada 3 ruang lingkup. Yang pertama, sesuai dengan aturan dari Kemenkes pada buku Kamus Indikator Kinerja yang dikeluarkan oleh Kemenkes tahun 2017, ada 2 indikator mutu area, yaitu yang pertama ada area klinis, sebanyak 49 indikator, kemudian yang kedua ada area manajemen, dan ketiga ada area mutu nasional sebanyak 12 indikator. Syarat atau kriteria indikator itu merupakan penetapan indikator mutu. Yang jelas, ada 5 kriteria utama. Yang pertama, high risk. Karena rumah sakit pelayanan kesehatan itu adalah segala suatu tempat yang padat kegiatan, padat karya, padat resiko, maka harus dihitung indikator mutunya, indikator kinerjanya. Kedua, high volume. Karena rumah sakit itu setiap hari melakukan keberagaman kegiatan, kontinuitas terus-menerus, monoton, muncul potensi resiko yang dapat menimbulkan cedera kepada si pasien atau stafnya sendiri. Nah, itu harus diukur juga kegiatan dari indikatornya. Yang ketiga, high cost. Ada yang namanya kendali mutu dan juga kendali biaya. Kendali mutu ini digunakan apabila setiap kegiatan yang digunakan untuk menyembuhkan, kegiatan untuk melakukan treatment kepada pasien ataupun yang dilakukan oleh tenaga medis lainnya, itu harus dikendalikan mutunya agar tidak membuang-buang usaha atau tidak membengkakkan biaya. Oleh karena itu, indikator kinerja itu gunanya untuk menghitung resiko, volume, dan juga dari cost-nya itu sendiri. Makanya ada kendali mutu dan juga kendali biaya. Yang keempat, ada back performance. Karena indikator itu merupakan tujuannya untuk mengukur kinerja mutu suatu unit, apakah performanya baik atau buruk. Apabila bad performance ini, indikator ini digunakan sebagai salah satu ukuran untuk mengukur seberapa jauh performa dari masing-masing unit kerja. Yang kelima, pelayanannya baru. Tidak hanya pelayanan yang unggul, tapi juga pelayanan yang baru di rumah sakit ataupun pelkes lainnya itu harus memiliki indikatornya untuk perhitungan seberapa baik performanya. Kemudian yang ketujuh, mampu laksana. Indikator itu harus bisa dilaksanakan di semua unit, harus bisa dikerjakan oleh masing-masing unit, dan juga bisa diukur. Next. Ini indikator manajemen rumah sakit. Perhitungannya ada 5 jenis. Ada yang berdasarkan angka atau rate. Rate itu berupa ukuran tentang suatu penyakit atau kejadian tertentu pada sekelompok populasi tertentu. Ada NDR, BOR, contohnya itu NDR, net death rate, kematiannya. Itu rumusnya bisa dilihat oleh teman-teman di sini, yaitu jumlah kematian pasien rawat inap lebih dari 48 jam, dibagi dengan jumlah pasien yang keluar dari rawat inap, baik itu dalam keadaan mati ataupun hidup. Dikalikan 1.000, maka NDR ini rate-nya dalam ukuran per mil. Kemudian yang kedua ada presentase. Presentase itu seberapa sering, seperti frekuensi dalam waktu tertentu. Semisal presentase pasien yang jatuh. Jadi rumusnya jumlah pasien jatuh di rawat inap berbanding dengan total pasien rawat inap dikalikan 100. Yang ketiga ada rasio. Rasio itu menunjukkan perbandingan antara dua hal yang memiliki sifat berbeda. Contohnya ada rasio PNBP terhadap biaya operasional. Rasio PNBP ini untuk indikator mutu area manajemen. Ada, nanti bisa dilihat di Kamus Indikator Mutu Kinerja yang dikeluarkan oleh Kemenkes di bagian halaman terakhir, halaman 97, itu ada yang namanya rasio PNBP. PNBP itu merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan jasa atas yang diserahkan kepada masyarakat. Tapi
tidak termasuk imbalan atau pendapatan dari pelayanan kesehatan itu. Jadi khusus untuk imbalan atau jasa atau barang yang berasal dari hibah atau hasil kerjasama, sewa, jasa lembaga keuangan, dan pendapatan lainnya. Ya. Nah, biasanya PNBP ini tidak langsung berhubungan. Jadi PNBP biasanya digunakan oleh rumah sakit ataupun puskesmas yang PPK BLUD. Rumusnya bisa dilihat, yaitu pendapatan PNBP dibagi biaya operasional rumah sakit dikalikan 100. Kemudian yang keempat ada proporsi. Proporsi itu merupakan perbandingan antara suatu dengan hal yang lain merupakan bagian dari induknya. Contohnya kasus kanker serviks yang membutuhkan pengobatan definitif. Nah, ini rumusnya jumlah pasien CA serviks sebelum mendapatkan pengobatan definitif dibagi dengan total pasien CA serviks dikalikan 100. Dan terakhir yaitu rata-rata, menunjukkan seberapa besar kejadian di suatu tempat dalam periode tertentu. Itu biasanya untuk indikator area manajemen, ada yang namanya AFLOS, Average Length of Stay, kemudian di area klinis ini WLM, waktu lama pemeriksaan untuk mikrobiologi. Rumusnya yaitu jumlah kumulatif pemeriksaan sampel dari mulai si unit menerima sampel pasien hingga si pasien mendapatkan hasil dari lab itu dibagi dengan total pemeriksaan dari mikrobiologinya. Next. Yang ini merupakan indikator area klinis. Totalnya sebenarnya pada kamus indikator kinerja yang dikeluarkan Kemenkes, yaitu ada 49 area klinis. Namun ternyata kalau teman-teman bisa melihatnya sendiri di kamus indikator kinerja, pada indikator kinerja area klinis, di poin daftar isinya di A.3.26, di area klinis itu dia langsung loncat ke nomor 28. Apakah memang area klinis ini hanya ada 48 indikator atau memang ada yang terlewat, Kemenkes lupa memasukkannya sehingga mencatat jadi 49 indikator. Ini bisa dilihat indikator area klinisnya. Next. Ini ada 43 area manajemen khusus di bidang manajemennya, baik itu pelayanan khusus rumah sakitnya, bisa dilihat dari utilisasi bor, kemudian kepuasan pelanggan, ketepatan waktu pelayanan, kepuasan pelanggan ini biasa waktu tunggu, kemudian juga tanggap dari si rumah sakit atau pelayanan kesehatan itu memberikan tanggapan untuk ditindaklanjuti, ada tingkat kehandalan sumber daya, promotif, preventif, SDM-nya, sarana prasarana, hingga di area manajemen keuangan. Next. Selanjutnya yaitu 12 indikator mutu nasional yang wajib dipenuhi, dapat dilihat pada tabel. Yang pertama yaitu kepatuhan identifikasi pasien, selanjutnya waktu tanggap seksio sesaria emergency, waktu tunggu rawat jalan, penundaan operasi elektif, kepatuhan waktu visit dokter penanggung jawab pelayanan, waktu lapor hasil tes kritis laboratorium, kepatuhan penggunaan Fornas, kepatuhan kebersihan tangan, kepatuhan terhadap clinical pathway, kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh, kepuasan pasien dan keluarga, serta kecepatan waktu tanggap komplain. Selanjutnya, pendekatan indikator mutu rumah sakit dilihat dari 3 pendekatan. Yang pertama itu pendekatan struktural, pendekatan prosedural, dan pendekatan dampak. Pendekatan struktural dilihat dari masukan atau input, contohnya yaitu rasio dokter bedah terhadap pasien bedah. Pendekatan prosedural dilihat dari sisi proses, yaitu contohnya persentase tindakan bedah yang tidak mengandung malpraktik dibandingkan dengan tindakan bedah keseluruhan. Yang ketiga yaitu pendekatan dampak dilihat dari sisi keluaran atau output, contohnya yaitu rata-rata hari rawat pasca bedah. Mengulang dari yang sudah disebutkan sebelumnya, ini merupakan kamus indikator kinerja rumah sakit dan balai yang terdiri dari 2 bagian, yaitu area klinis A dan B area manajerial. Area klinis terdiri dari 49 indikator dan area manajerial terdiri dari 43 indikator. Selanjutnya mengenai identifikasi kebutuhan informasi.
Pada prinsipnya, rumah sakit harus membuat pelayanan yang memang dibutuhkan oleh konsumen dengan cara pengelolaan informasi manajemen rumah sakit yang terampil dalam mengidentifikasi kebutuhan informasi para manajer di rumah sakit. Next. Dalam suatu institusi biasanya terdiri dari 3 tingkatan manajemen, yaitu yang pertama manajemen puncak atau strategis, kedua manajemen kendali atau koordinatif, dan ketiga adalah manajemen operasional. Semakin tinggi tingkatan manajemen, kebutuhan para manajer akan informasi semakin berkurang secara kuantitatif, tetapi semakin luas cakupannya. Next. Untuk identifikasi informasi itu terdiri dari 6 bagian. Yang pertama adalah menentukan topik dan rumusan masalah. Nah, di sini, first thought atau hal pertama yang dipikirkan dalam menentukan topik dan rumusan masalah itu terdiri dari 5W1H, atau apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, yang terkait informasi yang akan diidentifikasi. Yang kedua, menentukan sasaran pembaca dan publikasi yang ditargetkan. Ini terdiri dari artikel ilmiah populer dan artikel ilmiah. Artikel ilmiah populer biasanya dimuat di surat kabar dan majalah umum. Sedangkan artikel ilmiah biasanya dimuat di jurnal ilmiah. Nah, keduanya ini memiliki fungsi teks yang informatif dan argumentatif. Yang ketiga adalah menentukan jenis dan format informasi yang dibutuhkan. Ini terdiri dari 3 sumber, yaitu primer, sekunder, tersier. Untuk yang primer, informasi berasal dari penemuan baru atau ilmu pengetahuan baru yang belum mengalami revisi. Sekunder, informasi telah direvisi, ditambah, dikurangi, diinterpretasi dari sumber primer yang berupa penilaian, ringkasan, atau kritikan. Sedangkan yang tersier, informasi ini berupa saringan, rangkuman, atau kumpulan dari sumber-sumber primer dan sekunder. Next, yang keempat adalah menentukan kata kunci. Nah, kata kunci yang dimuat yaitu kata-kata yang mengandung konsep pokok yang akan dibahas, lalu kata-kata yang penting dalam pengindeksan, dan diambil dari tesaurus dari bidang ilmu yang akan diambil. Yang kelima, merencanakan strategi penelusuran itu terdapat 2 metode. Yang pertama mapping, yaitu dengan cara memetakan konsep, dan yang kedua clustering dengan mengelompokkan konsep-konsep yang saling berhubungan. Yang keenam, mengidentifikasi sumber-sumber lain. Ini terdiri dari 2 jenis, yaitu informasi formal dan informal. Untuk formal, biasanya informasi yang dikeluarkan oleh organisasi profesional atau akademi ini termasuk publikasi pemerintah, dokumen, buku, jurnal, dan lainnya. Sedangkan informasi informal biasanya terkait opini atau pandangan pribadi, bukan sumber yang terdapat dari informasi akademik. Selanjutnya adalah cara mengidentifikasi kebutuhan informasi. Ini juga terdiri dari 6 cara. Yang pertama adalah wawancara tak berstruktur. Wawancara tak berstruktur ini adalah pengelolaan informasi dengan meminta manajer untuk mendaftar jenis-jenis informasi khusus dan tidak ada batasan atau pengarahan dari pengelola informasi. Keuntungannya adalah sederhana dalam mengidentifikasi, dan kerugiannya itu tidak ada jaminan bahwa yang terkumpul nanti tepat dan lengkap. Cara kedua adalah metode bertahap terdiri dari 2 tahap. Yang pertama, manajer mendaftar kebutuhan informasi minimal, diciptakan sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan yang kedua, manajer berangsur diminta melengkapi kebutuhan informasi secara optimal. Keuntungannya, kemampuannya membatasi manajer untuk menyebutkan informasi yang kurang relevan, sedangkan kerugiannya berkali-kali terjadi perubahan desain dalam sistem informasi karena kebutuhan informasi yang dilakukan secara bertahap. Cara ketiga adalah metode diskusi kelompok dilakukan dengan beberapa orang dalam strata manajerial yang sama, diajak diskusi untuk mencapai konsensus tentang jenis-jenis informasi yang dibutuhkan. Keuntungannya, spesifikasi kebutuhan informasi lebih lengkap karena mencakup gagasan dari sejumlah manajer yang mempunyai tanggung jawab yang serupa. Sedangkan kerugiannya, proses diskusi kelompok yang dilakukan tidak dapat menjamin ketepatan dan kelengkapan informasi. Cara yang keempat, yaitu metode produk sampling.
Metode produk sampling ini mempelajari komputerisasi kegiatan operasional, mengelola informasi, mengidentifikasi informasi yang sekiranya dibutuhkan oleh manajer. Keuntungannya, waktu manajer ini tidak terganggu dan mudah dalam pembuatan sistem informasinya, karena sudah dikomputerisasi. Sedangkan kerugiannya tidak dipertimbangkan kebutuhan sesungguhnya atau pandangan dari manajer karena info yang didapat berdasarkan analisis sepihak pengelola informasi. Cara kelima, analisis laporan. Nah, analisis laporan ini meninjau ulang pelaporan. Laporan ini dirujuk dengan kebutuhan manajemen untuk mengetahui kesesuaiannya. Keuntungannya adalah tidak menyita waktu manajer, sedangkan kerugiannya tidak mempertimbangkan pandangan manajer karena dilakukan peninjauan ulang terhadap laporan yang sudah ada. Dan cara yang terakhir adalah analisis pengambilan keputusan. Di sini manajer diminta untuk mendaftar semua keputusan yang sering dilakukannya. Kemudian bersama pengelola informasi memodelkan setiap keputusan. Keuntungannya, orientasi pada keputusan tidak menghasilkan informasi pengendalian. Tapi kerugiannya, ketepatan dan kelengkapan dalam identifikasi kebutuhan informasi dapat dijamin karena menggunakan struktur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengumpulan dan pengolahan data. Next. Berdasarkan PP No. 46 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan, menyatakan bahwa data dan informasi kesehatan itu bersumber dari fasilitas kesehatan dan masyarakat. Nah, untuk data dan informasi kesehatan yang bersumber dari fasilitas pelayanan kesehatan, itu diperoleh dari pelayanan kesehatan secara rutin atau berkala oleh tenaga kesehatan dan penyelenggaraan rekam medik yang dilakukan baik melalui elektronik maupun non-elektronik. Selanjutnya, untuk data dan informasi kesehatan yang bersumber dari masyarakat, itu diperoleh melalui kegiatan surveillance kesehatan, sensus dan survei, serta penelitian dan pengembangan kesehatan. Next. Selanjutnya, untuk sumber data pada pengolahan data di rumah sakit berdasarkan sistem informasi rumah sakit itu terdiri dari 5, itu ada RL1. Nah, RL1 ini bersumber dari data pelayanan rumah sakit dan fasilitas tempat tidur seperti misalnya bor, toy, alas, dan lain-lain. Nah, untuk RL2 ini tentang data ketenagaan bersumber dari buku register ketenagaan. Untuk RL3 tentang data kegiatan pelayanan rumah sakit ini bersumber dari buku register di setiap unit. RL4